Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini kita bisa belajar bersama dalam rangka untuk memperbaiki setiap amalan yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, yang berkaitan dengan masalah muamalah, termasuk bagaimana agar kita lebih semangat dalam meninggalkan sesuatu yang haram di zaman fitnah. Karena Nabi SAW menegaskan bahwa fitnah bagi umat Muhammad SAW diletakkan oleh Allah pada harta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati hiyal mal." Sesungguhnya setiap umat punya fitnah, dan fitnah umatku diletakkan oleh Allah pada harta. Maka kewaspadaan kita terhadap fitnah harta, tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur di pagi ini Allah mudahkan kita untuk belajar bersama berkaitan dengan masalah tema muamalah. Judulnya apa, Pak? Nila setitik, riba setitik, hancur dunia akhirat. Masya Allah, ini temanya berat ya. Anda datang ke sini bersama keluarga atau sendiri? Yang jomblo sendiri ya. Ada yang sudah bersama keluarga, alhamdulillah. Karena kajian kalau bersama keluarga, salah satu di antara pengaruhnya adalah satu keluarga jadi satu frekuensi. Sebab ada banyak sekali keluarga yang suaminya pengen bebas riba, istrinya belum siap. Dan sebaliknya, istrinya pengen bebas riba, suaminya belum siap. Akhirnya malah bikin berantem. Sehingga tidak jarang di antara mereka yang sampai pisah gara-gara beda masalah pendapat tentang riba. Maka saat kita belajar, jangan lupa ajak keluarganya. Anda piknik bukan ke tempat wisata, bukan ke tempat rekreasi, tapi kita piknik di salah satu taman surga, insya Allah. Nabi SAW bersabda, "Wa idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati salah satu di antara taman surga, maka mendekatlah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Nabi SAW menyebutkan hilaqudz dzikr. Yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah zikir. Dan makna halaqah zikir menurut ulama tabi'in Tawus bin Kaisan, maknanya adalah halaqah dzukira fihil halal wal haram. Majelis yang di situ disebutkan tentang halal haram. Karena bagian dari makna zikrullah adalah pembahasan tentang peringatan yang Allah turunkan. Pembahasan tentang peringatan yang Allah turunkan. Allah menurunkan peringatan tentang apa? Tentang hukum syariat, tentang halal haram, tentang panduan beribadah, tentang panduan dalam muamalah, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang yang beriman, apabila sudah terdengar azan di hari Jumat,
maka bersegeralah menuju zikrullah. Allah menyebut Jumatan dengan zikrullah. Padahal kegiatan Jumatan apa Pak isinya Pak? Yasinan atau tahlilan? Saat Jumatan isinya apa? Ada khatib yang menyampaikan khutbah dan jamaah mendengarkan. Disebut oleh Allah sebagai majlis zikrullah karena dalam Jumatan dibahas peringatan Allah. Sehingga kenapa majelis ilmu disebut sebagai majelis zikrullah? Karena di majelis ilmu itu dibahas peringatan-peringatan Allah. Peringatan berkaitan dengan masalah halal haram, peringatan berkaitan dengan masalah muamalah dan yang lainnya. Keutamaan bagi mereka yang datang di majelis ilmu di waktu duha, di waktu pagi, lebih besar dibandingkan mereka yang hadir di majelis ilmu di selain waktu pagi. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu." Barang siapa yang berangkat menuju masjid dan tidak ada niat kecuali dalam rangka untuk mempelajari agama atau mengajarkan agama, sehingga baik guru maupun murid dua-duanya mendapatkan keutamaan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu," maka dia bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Yang itu tidak didapatkan oleh mereka yang belajar di selain waktu duha, di selain waktu pagi. Kenapa belajar di waktu pagi lebih utama? Karena waktu pagi ini waktu di mana fisik seorang manusia maksimal, indranya maksimal, sehatnya maksimal. Orang sakit itu ketika waktu pagi dia maksimal kondisi kesehatannya, meskipun setelah itu sakit lagi. Demikian pula ketika orang dalam posisi sehat, maksimalnya di waktu duha. Makanya biasanya waktu pagi seperti ini dipakai oleh masyarakat untuk apa? Nyari dunia. Kalau di jam kerja dia gunakan untuk nyari dunia, ketika liburan dia gunakan untuk piknik. Sehingga semuanya berputar untuk kegiatan dunia. Karena itulah tampil beda ketika ada orang yang di waktu pagi dia gunakan untuk nyari akhirat. Sebab kita manfaatkan waktu yang paling istimewa ini dalam rangka untuk belajar ilmu agama, untuk mencari akhirat. Karena biasanya orang nyari akhirat itu di sisa waktu. Betul Pak ya? Sudah capek kerja, ngantuk, baru buka mushaf. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, merem. Sehingga begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Maka kadang ada orang yang baca Quran dalam posisi sudah, Masya Allah, tinggal 5 watt, ya sudah tinggal tidurnya itu. Sebab waktu yang paling bagus dia gunakan untuk dunia, sementara waktu sisanya dia manfaatkan untuk akhirat. Betul seperti itu Pak ya. Kita biasanya gunakan waktu pagi untuk apa Pak? Kerja. Anda bangun waktu subuh mulai hari Senin sampai Jumat ya. Rata-rata di waktu pagi kita gunakan, kita maksimalkan untuk kerja. Kajian itu siang ya. Udah ngantuk itu kajian. Atau malam udah ngantuk itu mulai kajian. Sementara waktu produktif kita manfaatkan untuk dunia. Tilka idzan qismatun diza. Berarti ini pembagian yang enggak adil. Anda berikan waktu produktif untuk dunia, sementara waktu yang terbaik, waktu akhirat Anda gunakan waktu sisa. Tilka idzan qismatun diza. Berarti ini adalah pembagian yang tidak adil. Yang adil gimana Pak? Yang adil gimana Pak? 50-50. Padahal ngajinya di waktu duha cuma Sabtu Ahad. Masya Allah. Yang 5 harinya untuk kerja. Atau mau dibalik?
Kerja Sabtu Ahad, Senin sampai Jumat ngaji. Hah? Nggak ada jamaahnya ya. Tayyib. Selanjutnya kita kembali kepada pembahasan setitik riba bisa membinasakan dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya dosa besar bagi para sahabat itu adalah perbuatan yang sangat menakutkan. Bagi para sahabat, dosa besar itu sangat menakutkan. Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau membandingkan suasana batin sahabat dengan masyarakat generasi setelah sahabat. Padahal beliau sampaikan ini di hadapan para tabi'in. Kami kunna nara syai'an indakum adaqqa minasy'ari. Dulu kami menilai ada sebuah perbuatan yang mungkin bagi kalian itu lebih kecil dibandingkan rambut. Wa na'udduhu minal mubiqat. Tapi bagi kami itu adalah perbuatan yang membinasakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan ini di hadapan para tabi'in. Padahal generasi tabi'in dengan generasi kita, siapa yang lebih bagus agamanya? Generasi tabi'in. Anas menyampaikan kepada mereka, kami melihat sesuatu yang bagi kalian itu seperti rambut, tapi bagi kami itu adalah hal yang membinasakan. Sebab sahabat itu adalah manusia yang hatinya demikian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakutan mereka dalam melakukan perbuatan maksiat yang mungkin kita anggap itu hal yang remeh, mungkin kita anggap itu hal yang sepele, tapi bagi para sahabat itu hal yang besar. Keimanan berbanding lurus dengan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada pertanyaan, mungkin enggak kita bisa menjadi manusia bertakwa seperti sahabat atau bahkan menyaingi sahabat? Jawabannya tidak mungkin. Bisa saja Anda melakukan amal yang lebih banyak dari sahabat, lebih banyak secara kuantitas, tapi dari sisi kualitas takwa jauh lebih hebat mereka dibandingkan manusia di zaman kita. Karena mereka orang yang hatinya luar biasa, manusia-manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala dan diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mendampingi nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan Islam. Maka kita di mata sahabat tidak boleh merasa lebih hebat sampai mencela sahabat, menyudutkan sahabat. Terutama yang sering dicela siapa, Pak? Yang sering dicela terutama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan saya kira Muawiyah punya pahala yang sangat besar radhiyallahu anhu. Besok beliau akan nuntut setiap orang yang mencelanya. Tinggal sekarang ditimbang, kamu dengan Muawiyah siapa yang kira-kira akan dibela oleh Allah? Manusia seperti kamu ini ataukah Muawiyah radhiyallahu anhu, yang beliau penulis wahyu dan pernah mencatat Al-Quran yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada orang yang mengatakan di hadapan Abdullah bin Mubarak, salah satu di antara gurunya Imam Bukhari, siapa yang lebih afdal, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ma'ruf, seorang ulama tabi'in yang sekaligus jadi khalifah. Banyak orang yang cinta kepada beliau. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Beliau rahimahullah mengatakan, ghubarun yadkhulu fi anfi Muawiyah afdalu min mi'ati Umar bin Abdul Aziz. Setitik debu yang masuk ke hidungnya kudanya Muawiyah ketika beliau berjihad lebih afdal daripada 100 Umar bin Abdul Aziz. Sebab pahala amal berbanding lurus dengan nilai ketakwaan, sehingga mereka memiliki nilai yang istimewa di hadapan Allah karena takwanya luar biasa. Nah, salah satu di antara buktinya adalah pernyataan Anas tadi. Bagi kami ada sebuah perbuatan yang kalian anggap adakku minasy'ar, lebih remeh dibandingkan rambut,
lebih kecil dibandingkan rambut. Wa kunna na'udduhu minal mubiqat. Tapi kami menilai itu sebagai perbuatan yang bisa membinasakan. Makanya tidak heran kalau orang di zaman sekarang ketika melakukan praktek riba, sepeser pun tidak ada perasaan takut dalam dirinya. Dia merasa aman, nyantai, Pak. Tidak ada beban dosa. Sebab keimanan dia rendah, sehingga dia tidak tahu efek samping di balik ini apa. Manusia puncak yang punya rasa takut yang demikian tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai digambarkan oleh para sahabat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal bikri fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibandingkan gadis pingitan. Seorang wanita gadis yang dia sama sekali belum pernah tersentuh lelaki, sudah siap menikah tapi dia sama sekali belum pernah ta'aruf. Pemalu ya. Sehingga ketika ditanya bisanya hanya senyum. Kalau melihat sesuatu yang tidak disukai kelihatan dari mukanya, nggak berani terus terang karena dia pemalu. Nabi SAW lebih pemalu dibandingkan itu. Dan yang dimaksud oleh para sahabat ini adalah Nabi SAW ketika melihat ada orang yang melakukan tindakan melanggar, beliau saking malunya kepada Allah sampai kelihatan di mukanya. Saking malunya kepada Allah sampai kelihatan di mukanya. Saya nggak enak kalau sampai kamu melanggar seperti ini. Beliau merasa malu, malunya itu sampai kelihatan di mukanya. Lebih pemalu dibandingkan gadis. Karena orang menjadi sensitif di saat dia tahu konsekuensi besarnya. Maka bagi sebagian orang terkadang ada hal yang dianggap remeh. Yahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Mereka menyangka itu sesuatu yang ringan, tapi padahal itu adalah kejadian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan termasuk di antaranya adalah berkaitan dengan masalah riba. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, dan riba termasuk di antara salah satu dosa besar. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, meskipun ulama berbeda pendapat mengenai status keabsahan riwayat ini, tapi sebagian menilai riwayat ini mendekati status hasan. Di sini dinyatakan oleh keterangan Al-Mundhiri, isnaduhu sahih au hasan au ma qarabahuma. Sanadnya sahih atau hasan atau mendekati salah satunya. Intinya riwayat ini masih bisa diterima. Dari sahabat Al-Barra bin Azib. Meskipun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif. Ar-riba ithnani wa sab'una baban. Riba ada 72 cabang. Riba ada 72 pintu. Adnaha mithlu ityanir rajuli ummah. Pintu yang paling ringan seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Waliyadzubillah. Pintu riba yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Ada 72 pintu yang paling ringan seperti berzina dengan ibu. Sekarang kalau misalnya bapak ibu ditanya, jika Nabi SAW menyebutkan, jika dalam hadis ini disebutkan bahwa riba ada 72 pintu, pintu apa yang sudah kita kenal? Satu, pintu apa saja yang sudah kita kenal? Pintu riba apa saja yang sudah kita kenal? Saya ulang pertanyaannya. Bapak Ibu mendengarkan? Baik, pintu riba apa saja yang sudah kita kenal? Kartu kredit, pinjol, leasing, KPR. Terus apa lagi? Multiguna, apa ini? Asuransi. Terus apa? Kredit tanpa jaminan. Koperasi simpan pinjam.
gade sawah, gade motor, gade mobil, gade rumah. Banyak ya. Tinggal nyebutkan barang apa, tinggal tambahi gade ya. Kredit panci, kredit kulkas, kredit. Masya Allah. Seperti itu yang dimaksudkan. Kalau itu disebut sebagai pintu riba, berarti nanti contohnya banyak sekali, bisa lebih dari 70. Sebab transaksi yang dilakukan oleh manusia itu berkembang atau tidak? Berkembang. Ada yang baru, ada baru lagi, mungkin sekitar tahun 90 kita nggak pernah kenal, sekarang muncul kripto misalnya. Kripto dulu waktu kita SD nggak kenal ya, namanya aja nggak ngerti. Tiba-tiba muncul belakangan. Model aneka pinjol dulu nggak ada. Baik, intinya pintu riba banyak. Dan bagian penting yang perlu kita sadari, apabila kita tidak mengetahui potensi maksiat, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Jika seorang hamba tidak tahu potensi maksiat, bisa jadi sang hamba terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Ada pepatah yang menyebutkan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk diapakan, Pak? Dihindari. Karena siapa yang tidak sadar akan potensi kejahatan, nggak sadar dengan adanya potensi keburukan, yaqa' fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Sehingga kalau ada banyak jenis maksiat, tapi kita tidak mengenali maksiat-maksiat itu, bisa jadi kita melakukannya tanpa sadar. Contohnya gimana, Pak? Zina tanpa sadar, Insya Allah. Bentuknya gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat wa tatayyabat thumma marrat liyajidu rihaha fa'lam annaha zaniyah. Kalau ada wanita yang pakai semprotan minyak wangi, belum lagi dia berdandan, lalu dia berangkat agar lelaki di belakangnya mencium bau aroma parfumnya, sesungguhnya itu adalah zaniyah. Kasihan yang jomblo, naik motor di belakang ASN yang baru saja berangkat kerja. Masya Allah Pak Ustadz, saya mencium aroma seperti ini, solusinya gimana? Pakai masker. Masih tercium, terus gimana? Nikah kamu ya, jangan bertanya. Masya Allah. Tayyib. Disebut oleh Nabi SAW, annaha zaniyah. Ini wanita berzina. Padahal dia wanita yang baik hati, wanita suci, bukan wanita berzina. Cuman ilmu tidak sampai kepadanya berkaitan dengan aturan semacam ini. Banyak nggak orang yang nggak tahu, Pak? Banyak sekali, Pak. Mereka bukan wanita yang tidak menjaga kehormatan. Mereka punya suami, mereka menjaga kehormatan, wanita baik-baik. Cuman ilmu belum sampai kepadanya. Dan dia melakukan pelanggaran seperti itu setiap hari tanpa sadar. Maka aroma Jakarta itu berbeda ya. Naik KRL di waktu pagi wangi, Pak. Ya? KRL di waktu sore, Masya Allah, semuanya gantung tangan. Aromanya sama atau beda? Ganti parfum itu, Pak. Itu Masya Allah. Kayak gitu suasana setiap hari. Sehingga berangkat menyebarkan dosa, pulang menyebarkan aroma. Setiap hari. Sebenarnya bukan karena mereka orang yang tidak menjaga kehormatan, tapi ilmu belum sampai. Itu salah satu di antara contoh orang yang tidak sadar potensi maksiat, dia terjerumus ke dalamnya, sementara dia tidak mengetahuinya. Dan tidak ada perasaan berdosa. Oh, biasanya kayak gini, masa bau, kan gitu ya. Sehingga dia tetap menjadi wanita karir, berangkat kerja dalam posisi memakai wewangian, dicium oleh orang lain aromanya, dan itu perbuatan dosa. Para ulama karena sayangnya mereka kepada masyarakat mengumpulkan
masalah-masalah perbuatan dosa semacam ini agar bisa dipelajari oleh masyarakat, sehingga mereka bisa lebih sadar terhadap maksiat. Adz-Dzahabi punya buku judulnya apa? Al-Kabair. Isinya kumpulan dosa-dosa besar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya buku judulnya apa? Masail Jahiliyah. Isinya adalah praktek-praktek perbuatan masyarakat jahiliyah. Kemudian Al-Haytami punya buku Az-Zawajir. Lebih dari 200 dosa besar ada di situ, agar bisa dipelajari. Maka kita belajar tentang sesuatu yang dilarang agama, tujuannya adalah agar kita bisa lebih waspada. Sehingga ada di antara ustadz yang nulis kumpulan harta haram kontemporer. Al-Ustadz Dr. Erwandi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Karena beliau ingin tunjukkan kepada masyarakat, inilah contoh praktek dan di situ ribanya banyak. Maka kalau Anda ditanya sebutkan 72 pintu riba, silahkan buka buku ini. Anda tulis di situ kalau totalnya lebih dari 72 atau Anda bisa mencapai sampai angka 70, alhamdulillah, itulah contoh pintu-pintu riba yang ada di sekitar kita. Karena inti dari riba adalah semua transaksi yang diharamkan dalam syariat, dan itu merupakan makna riba dalam arti yang lebih luas. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga riba dalam makna yang lebih luas adalah semua transaksi yang diharamkan dalam Islam. Baik, selanjutnya kita beralih ke ancaman riba. Apa ancaman riba, Pak? Sebutkan ancaman riba. Yang paling menakutkan apa, Pak? Menurut Anda? Ditantang perang oleh Allah. Selanjutnya apa lagi? Ya? Berenang di sungai darah. Apa lagi? Dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Apa lagi? Apa lagi? Ancaman neraka. Terus apa lagi? Ketika di dunia hartanya dibinasakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa ar-riba mujarrab faqr. Riba itu mujarab, menyebabkan orang jadi fakir. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Apa yang dimaksud Allah membinasakan riba? Dan hadis dan ayat ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Boleh dicatat teks Arabnya, barangkali nanti masuk ujian. Ini ada banyak hadiah ya, Masya Allah. Ada voucher umroh nggak di sini? Oh, enggak ada ya. Ma aktsarar rajulu minar riba illa kana akhiru amrihi ila killatin. Apabila seseorang memperbanyak harta dari riba, maka ujung hidupnya menjadi miskin. Ma aktsarar rajulu minar riba illa kana akhiru amrihi ila killatin. Apabila seseorang memperbanyak hartanya dari riba, maka ujung hidupnya ila killatin, menjadi sedikit, maksudnya menjadi miskin. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di balik keadaan hidupnya. Baik. Sekarang kita akan mempelajari
apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Allah membinasakan riba itu ada dua cara. Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan 100% harta riba itu dari tangan pemiliknya. Rumahnya dibinasakan. Bentuknya gimana Pak? Ditarik kembali oleh bank. Kendaraan leasing atau hasil riba yang lainnya, dia mendapatkan harta dari hasil riba, dibinasakan oleh Allah dari tangan pemiliknya. Mampu nggak Allah seperti ini Pak? Mudah bagi dia. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tayyib. Tapi Pak, nyatanya di lapangan saya banyak melihat ada orang rentenir, dia kaya sampai tua tetap kaya. Kok hartanya nggak hilang-hilang? Padahal sudah tak tunggu itu. Anda nunggu apa? Dia tetap kaya sampai dia tua. Padahal ini semua hartanya mungkin 100% dari hasil rentenir. Baik. Perhatikan makna yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan au alla yubarika fi malihi fala yantafi'u bihi syai'a. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi hartanya sehingga harta itu tidak memberikan manfaat baginya. Harta itu tidak bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya. Dan yang kedua ini banyak realitanya. Sekarang kita akan bicara jenis yang pertama. Jenis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba dalam arti Allah hilangkan harta itu dari tangan pemiliknya. Dan itu sangat banyak. Ada banyak sekali kasus para pengusaha yang kapok dari transaksi riba, dari mengambil modal dengan cara transaksi riba, karena banyak di antara mereka bangkrut, nyungsep usahanya. Sehingga baru ketika dia bangkrut, nyungsep usahanya, rumah tangganya hancur, belum lagi banyak utangnya menumpuk, akhirnya cerai rumah tangganya, usahanya hilang, dia balik nol, jadi miskin bahkan minus. Terus setelah itu baru dia tobat. Dia tobat. Sekarang Pak Ustadz, saya sudah kapok, saya mau hijrah, saya tobat. Alhamdulillah Bapak kena musibah. Kalau enggak, dia enggak tobat. Pengusaha yang dia melakukan transaksi riba dan usahanya terus lancar, enggak mau tobat dia Pak. Sehingga dia dalam kondisi bermaksiat selalu menikmati nikmat Allah. Ini namanya apa? Istidraj. Dilulu, diujo. Dia dibiarkan tenggelam dalam maksiat. Dan ada orang yang dia mengalami musibah. Entah dia yang sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, atau kadang dia sering berantem dengan keluarganya, atau aneka masalah yang dia jumpai, lalu dia baru sadar, tobat. Sehingga dia dikasih kesempatan oleh Allah, sadar, mau tobat, alhamdulillah. Dosanya tidak berlanjut sampai mati. Cuman usahanya bangkrut. Sudah? Kalau kita disuruh milih Pak, pengen usaha lancar tapi dosa riba tetap lanjut, atau usaha bangkrut dan tobat dari dosa riba? Hah? Pengennya usaha lancar sudah tobat dari riba. Masya Allah. Masalahnya nggak semua orang seperti ini. Banyak di antara mereka, ya, banyak di antara mereka yang baru mau tobat setelah dia sakit. Makanya begini jamaah, kalau kita ingin mendapatkan
peringatan dari Allah dengan cara yang lembut, dengerin tuh kajian. Khutbah Jumat, paham tentang masalah batasan halal haramnya, ngerti, tobat sebelum Bapak bangkrut. Ini cara lebih lembut ya, lebih soft ini Pak. Dia mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, lalu dia tobat, usahanya masih jalan. Ya meskipun mungkin turun. Tapi ada orang yang nggak seperti ini. Usahanya tetap lanjut, dia jalan usahanya, dan dia menikmati transaksi riba itu sampai akhirnya dia bangkrut, atau dia sakit, atau dia kecelakaan. Baru setelah itu dia sadar. Peringatan lebih keras datang di saat peringatan yang lembut tidak mau membuat dia berubah. Pilih yang mana Pak? Pilih yang mana Pak? Banyak sekali kasus pengusaha mau tobat setelah apa? Setelah sakit, setelah kecelakaan, setelah bangkrut, baru mau tobat. Saya menjumpai banyak orang. Bahkan dia bilang gini, saya itu seperti dikasih nyawa yang kedua. Loh kenapa? Kemarin saya mengalami kecelakaan, tabrakan nih, fotonya ditunjukkan. Masya Allah Pak. Ini kalau secara teori mati. Tapi dia hidup dan sehat. Baru setelah itu dia ngaji. Padahal sebelumnya dia benci dengan yang namanya pengajian. Benci dengan yang namanya kajian salaf, benci dengan yang namanya majelis ilmu, benci dengan sholat jamaah, dengar adzan itu benci dia. Kemudian dia sakit mengalami kecelakaan, terus setelah itu dia tobat jadi orang soleh. Berarti ada anugerah di balik musibah. Subhanallah. Bersyukurlah Bapak, musibah membuat Bapak bertobat. Karena pakai cara halus tidak bisa dia. Dia nggak mau kok ya. Pakai cara halus kan mendengarkan tausiah, lalu mau berubah, itu cara yang halus ya. Tidak mau dia pakai cara halus kayak gini. Diberi oleh Allah dengan cara yang lebih keras, dia mengalami musibah, lalu baru mau dia bertobat. Tayyib. Nah ini salah satu di antara contoh Allah membinasakan harta seseorang dari tangan pemiliknya melalui sakit sehingga hartanya habis karena untuk biaya pengobatan. Melalui perceraian sehingga hartanya morat-marit ya. Direbut kanan, direbut kiri, istrinya pakai pengacara, suami pakai pengacara, akhirnya saling rebutan harta, pengacaranya dapat 50%. Ada kayak gitu Pak? Masya Allah. Hartanya itu sampai nyiprat keluar, gara-garanya dia berantem dalam satu rumah tangga. Diperjuangkan dengan cara yang haram, dia yang nanggung dosa, orang lain yang menikmati. Ini contoh nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan riba dalam bentuk Allah cabut dari tangan pemiliknya. Baik, sekarang kita beralih ke bentuk yang kedua. Yang kedua ini bisa jadi kita juga pernah mengalaminya, tapi mungkin kita tidak merasa. Dan ini bisa jadi lebih. Apa bentuk yang kedua? Allah mencabut kemampuan hamba dalam menikmati nikmat itu. Allah mencabut kemampuan hamba untuk mendapatkan manfaat dari nikmat itu. Karena banyak orang yang punya nikmat tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Kenapa Pak? Penuh pantangan. Ingat, kemampuan manusia dalam menikmati fasilitas dunia dibatasi oleh usia dan dibatasi oleh kondisi fisiknya. Kita sudah punya pengalaman ya, teman-teman yang usianya 30 ke atas, 40 ke atas, secara fisik berada di puncak, kena COVID nggak doyan makan. Betul Pak? Ada yang mengalami kayak gitu Pak? Kena COVID aja, dia nggak doyan makan. Duitnya banyak, mau dipakai beli apapun bisa Pak. Silahkan dimakan, nggak doyan. Seperti inikah menikmati kenikmatan? Tidak. Dicabut oleh Allah kemampuan dia dalam menikmati fasilitas hidup. Sehingga dia kena COVID, tidur nggak nyenyak, malam bangun terus, padahal AC full ada ya, kasurnya empuk, fasilitas ada, tapi dia nggak nyaman. Allah mencabut kemampuan dirinya untuk menikmati fasilitas hidup. Kita pernah mengalaminya. Siapapun pernah mengalaminya. Orang dalam kondisi tidak aman, contohnya misalnya sakit hati Pak,
baru saja berantem dengan istrinya, berantem dengan suaminya. Meskipun di depannya makanan enak, bisa nggak dia menikmati, Pak? Penuh dengan sakit hati dia, nggak nyaman. Belum lagi ketika dia punya masalah dengan yang lain. Itulah contoh Allah mencabut kemampuan hamba dalam menikmati fasilitas yang dia punya. Maka bisa jadi ada orang punya banyak harta, bisanya hanya nyimpen sampai ditaruh bunker, tapi dia ketangkap polisi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada salah satu teman cerita kan, bahwa dia punya teman yang tinggal di villa. Villa itu milik salah satu pejabat lah pokoknya ya. Dan pejabat itu sedang di dalam. Yang menikmati kan orang lain, bukan dia. Pejabat itu sedang di dalam karena kasus, dan yang menikmati orang lain. Hartanya, ini tanah ini diatasnamakan tetangga sebelah. Mobil ini diatasnamakan temennya, yang ini diatasnamakan atas nama. Orang lain yang menikmati, dia nggak bisa menikmati. Apa seperti ini, Pak? Sebenarnya dia sedang mendapatkan hukuman. Diberi nikmat, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Ada salah satu di antara pejabat, mungkin beliau sudah eselon ya. Lalu setelah pensiun, barulah beliau membeli kendaraan mewah, mobil mewah. Salah satu teman saya di Jogja, teman beliau main badminton. Tanya, Pak, kok baru beli sekarang? Karena sebelumnya mobilnya biasa saja. Kok baru beli sekarang? Terus dia bilang, saya baru berani beli setelah pensiun. Kenapa? Khawatir nanti kalau belum pensiun sudah beli kendaraan mewah, diaudit, Pak. Saya membayangkan, coba andaikan sehari sebelum pensiun dia mati, berarti dia ngumpulin duit dalam jumlah banyak selama dia jadi pejabat tadi, belum bisa dimanfaatkan karena nunggu belinya itu setelah pensiun. Inikah yang dimaksud orang yang bisa menikmati fasilitas? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kemampuan hamba dalam menikmati hartanya dengan cara dia dibuat tidak bisa menikmati hartanya. Allah cabut kemampuannya untuk menikmati hartanya. Wallahu a'lam apakah cerita ini sahih atau tidak. Tapi saya mendengarnya sumbernya ada di Bojonegoro, Jawa Timur ya. Kasusnya di Mojokerto, Jawa Timur. Ada orang yang nggak mau pakai baju. Ya, dia suka keluar rumah nggak mau pakai baju. Padahal rumahnya banyak. Dan anaknya malu, sehingga bapaknya kalau jalan-jalan nggak pakai baju langsung ditangkap, naikkan motor atau naikkan mobil bawa pulang. Nanti keluar lagi gitu lagi. Subhanallah. Padahal duitnya banyak. Orang ini punya BPR. BPR-nya banyak. Untuk beli baju kira-kira cukup nggak Pak duitnya Pak? Hah? Turah-turah nggak Pak? Sisa. Ada orang yang dia nggak bisa tidur di tempat yang empuk, dia baru bisa tidur kalau di masjid. Pakai karpet baru bisa tidur. Padahal di rumahnya ada spring bed. Sakit badannya kalau pakai spring bed. Allah cabut kemampuan dia dalam menikmati fasilitas hidup. Itulah salah satu contoh di mana harta haram dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari sang hamba. Bentuknya adalah dia tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Termasuk juga kadang ada sebagian orang yang karakternya dibalik, sehingga dia punya harta bisanya hanya untuk ditumpuk, tapi nggak bisa dia nikmati. Punya motor bagus ya, ditaruh di dalam rumahnya, sudah kemudian dikasih poles line. Jangan dinaiki. Fungsi motor itu untuk apa Pak? Oh dia melarang kok, enggak Bu, jangan naik, enggak boleh dinaiki. Ini fungsinya apa? Sehingga cuman dilapi tiap hari ya. Dia punya harta yang mahal nilainya, tapi tidak berfungsi sebagaimana asal mula harta ini diciptakan. Masih banyak lagi kasus yang lain. Termasuk mungkin dalam ukuran yang lebih kecil ya. Ibu-ibu nyimpen Tupperware ya. Bertumpuk kan gitu.
suaminya mau make dimarahin. Padahal duit yang dipakai beli punya siapa? Suaminya mau make dimarahi, Pak. Ada kayak gini, Pak? Di sini tidak ada ya? Orangnya lagi kajian. Bapak yang mengupayakan itu, dan kemudian harta itu dipakai beli, tapi fasilitas itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, cuman ditumpuk saja. Kadang saya juga merasa heran, ini gelas kok sampai lusinan. Kan nanti ada pertemuan RT. Pertemuan RT belum tentu setahun sekali kok. Cuman kita lebih senang nyimpen daripada memanfaatkan. Makanya Nabi SAW mengingatkan hakikat dari rizki yang sebenarnya apa, Pak? Hakikat dari rizki yang sebenarnya apa? Yang melayani kita, yang kita makan, yang kita pakai, dan yang menjadi tabungan kita di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini mobilku, ini tanahku. Target besok tanah sebelah kebeli. Target tahun depan rumah itu kita beli. Masya Allah. Dan setiap orang punya target. Targetnya adalah akuisisi harta orang lain. Itu targetnya. Setelah dia beli, dia apain? Cuman bisa didiemin aja, ditumpuk. Itulah manusia. Wa hal laka mim malika ya ibna Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amtaita. Hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, adalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Dan manusia yang bisa efisien semacam ini 100% Nabi SAW. Sehingga beliau ketika punya harta dimanfaatkan sesuai kebutuhan beliau dan keluarganya, sisanya diapakan? Sedekahkan. Nggak ada residunya. Kalau kita kan banyak residu ya. Sudah, tolong dicek di gudang masing-masing. Sepeda ada. Fa bima kasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali sebabnya adalah perbuatan dosa yang kalian lakukan. Sehingga saat kita menghadapi situasi seperti tadi, musibah apapun, Anda ingat, ini pasti karena dosa saya. Pasti karena maksiat yang aku lakukan. Dengan cara seperti ini, suudzon kita kembalikan kepada pribadi kita. Suudzonnya itu dikembalikan ke pribadi kita. Sehingga menghindari peluang suudzon kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga adalah berusaha untuk bersabar. Sabar di sini maksudnya adalah diiringi dengan harapan semoga Allah memberikan balasan dan pahala dari musibah yang saya alami. Di saat itu Anda punya harapan menantikan sesuatu yang indah pasca musibah. Sebab mukmin tidak mungkin selamanya dapat musibah. Semua ada waktunya. Mungkin bisa jadi Anda bangkrut di kesempatan tertentu, sampai pada titik tertentu. Ada waktunya dan nanti akan bangkit lagi insya Allah. Dan bisa jadi orang mengalami sakit, ada waktunya. Sampai pada titik tertentu dia sembuh atau mengakhiri sakitnya dengan mati. Kalau mati sakitnya berakhir tidak? Berakhir. Sehingga dia menghadap Allah Ta'ala dengan membawa pahala. Dengan adanya harapan seperti ini menyebabkan musibah yang dia alami bernilai pahala. Sebab musibah itu bisa menjadi pahala jika orangnya sabiran muhtasibah, bersabar dan diiringi dengan ihtisab. Ihtisab artinya apa, Pak? Mengharapkan pahala. Ihtisab itu kan dari kata hasibah, yahsibu artinya ngitung. Ihtisab artinya dia berusaha untuk ngitung. Ngitung dalam arti berharap.
Seperti orang ketika berdagang, itu ngitung. Kira-kira nanti untungnya berapa ya? Itu namanya ihtisab. Harapan untuk dapat untung itu namanya apa? Ihtisab. Sambil dihitung-hitung. Nanti kalau saya ambil peluang ini dapat ini. Kalau saya ambil peluang ini dapat ini. Itu namanya ihtisab. Menghitung peluang dapat keuntungan, itulah ihtisab. Dan Nabi SAW perintahkan kita kalau beramal itu ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan diiringi dengan iman dan ihtisab. Orang yang ihtisab itu memperhitungkan juga potensi kerugian. Ini saya berdagang, wah, kalau iklan saya terlalu banyak nanti pengeluaran saya terlalu besar. Kalau SDM yang saya rekrut banyak nanti gaji terlalu besar, dihitung. Berarti yang efisien sekian. Kok kelebihan karyawan dia rumahkan, dia resign sebagian, ya, dia suruh keluar sebagian. Itu ngitung ya. Orang puasa juga disuruh kayak gitu. Bapak puasa, ibu puasa, perhitungkan ya. Saat maksiat nanti minus pahalanya sekian. Saat Anda ngerenengi orang lain minus pahalanya sekian. Nonton aurat jadi minus. Saat Anda membaca Quran jadi plus. Ngitung itu yang disebut dengan ihtisab. Dan ihtisab kita lakukan saat kita ibadah dan juga kita lakukan pada saat kita sedang mendapatkan musibah. Bapak jadi orang yang kena musibah memperhitungkan Allah akan kasih pahala, Allah akan sayang sama kita kalau bersabar. Ada sesuatu yang dinantikan. Dengan adanya harapan itu insya Allah kita akan jadi lebih tenang. Wallahu a'lam.